Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Surat Al-Baqarah ayat 1. Sebelum menerangkan surat Al-Baqarah ayat 1, kami menceritakan asal-usul terjemah tafsir Al-Ibris. Dulu ceritanya Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, bahkan beliau yang menerbitkan majalah penentang penjajah Belanda dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini itu mencari ilmu di pondok pesantrennya Mbah Kyai Darat Soleh Semarang. Raden Ajeng Kartini matur, Mbah Kyai, saya minta kitab suci Al-Quran itu ditafsirkan, diterjemahkan dengan bahasa Jawa, artinya pakai bahasa Jawa. Nah, waktu itu Mbah Kyai Darat Soleh menangis kok ada santri wanita berani minta Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Jawa yang bertujuan bisa dipahami, khususnya waktu itu masyarakat penduduk Jawa. Menangis. Oh iya, insya Allah saya usahakan. Akhirnya alhamdulillah Mbah Kyai Darat Soleh Semarang itu mengabulkan permintaan Raden Ajeng Kartini. Alhamdulillah sampai mendapat 15 juz. Di situ Mbah Kyai Darat Soleh sedo, meninggal dunia. Jadi Mbah Kyai Darat Soleh itu gurunya Mbah Kyai Khalil Bangkalan. Mudah-mudahan kita juga mendapat barokahnya para ulama. Sebelum menerangkan ayat 1, kita harus mengetahui surat Al-Baqarah itu surat yang terpanjang ayatnya, berjumlah 286. Surat ini termasuk golongan surat Madaniyah yang diturunkan pada tahun permulaan periode Kanjeng Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Jadi surat Al-Baqarah surat terpanjang dan terbanyak ayat-ayatnya. Di antara surat yang ada di dalam Al-Quran itu memang terpanjang itu. Mengapa sih dikatakan atau namanya surat Al-Baqarah? Karena Al-Baqarah artinya seekor sapi, jadi satu sapi. Al-Baqarah, seekor sapi. Di situ di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel. Memang dalam pelaksanaan penyembelihan itu, sapi betina itu akhirnya tampak dengan jelas sifat dan watak orang-orang Yahudi pada umumnya. Nanti ada ceritanya itu. Surat Al-Baqarah juga dinamakan Fustat Al-Quran, artinya itu puncak Al-Quran.
Mengapa dikatakan surat Al-Baqarah puncak Al-Quran? Karena surat ini memuat beberapa hukum yang tidak disebut di surat-surat yang lain. Ada juga surat Al-Baqarah dinamakan Alif Lam Mim. Karena surat ini dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah, yaitu Alif Lam Mim. Ada 4 pokok isinya di dalam surat Al-Baqarah. 1, masalah keimanan. Ya, keimanan itu dakwah Islamiyah yang ditujukan pada umat Islam, kepada ahli kitab dan orang-orang musyrik. Siapa sih ahli kitab? Terus nanti diikuti jelas. 2, berisi hukum. Contoh perintah mengerjakan sholat, perintah menunaikan zakat, perintah menunaikan puasa, haji dan umrah. Pokoknya fikih. 3, berisi kisah. Jadi ada kisah di dalam surat Al-Baqarah itu penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kisah Nabi Ibrahim, dan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Juga lagi Samiri. Pokoknya pelaku-pelaku dalam cerita surat Al-Baqarah. Isi pokok yang lain-lain, contoh sifat orang-orang yang bertakwa, sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat Allah, perumpamaan-perumpamaan, masalah kiblat, dan masalah kebangkitan sesudah mati. Itu di antara pokok-pokok isi dalam surat Al-Baqarah. Dilanjut. Alif Lam Mim. Ya, ini ayat 1. Al-Quran menyebut orang yang bertakwa dengan muttaqi. Jamaknya muttaqin yang berarti orang yang bertakwa. Jadi kita mengenal satu lafaz itu saja dulu. Dilanjutkan, Alif Lam Mim adalah ayat pertama surat Al-Baqarah yang terdiri dari huruf-huruf lepas. Sebagaimana pada surat-surat Makkiyah yang banyak yang dibuka dengan huruf-huruf lepas. Contoh kan banyak. Alif Lam Ro, Alif Lam Mim Ro, Ha Mim, Toha, Kaf Ha Ya Ain Shod. Ini contoh. Jadi surat-surat yang dimulai dengan huruf-huruf singkatan atau muqatta'ah itu semuanya berjumlah 29 surat. Itu contoh. Perlu diingat, ada 2 hal yang perlu dibicarakan tentang huruf-huruf abjad yang disebutkan pada permulaan beberapa surat dari Al-Quran, yaitu apa yang dimaksud dengan huruf itu, 1, dan apa hikmahnya menyebutkan huruf-huruf ini. Saya ulang supaya lebih jelas. Apa yang dimaksud dengan huruf ini dan apa hikmahnya menyebutkan huruf-huruf ini. Tentang soal pertama, maka para mufasir berlainan pendapat. Mufasir yang pertama, ada yang menyerahkan saja kepada Allah, dengan arti para ulama tafsir tidak mau mengetahui maksudnya. Mereka menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi itu hanya Allah yang tahu. Memang kita harus yakin yang paling paham Al-Quran adalah Allah. Kita harus yakin yang paling paham memang Allah. Ya jelas Allah yang menciptakan, yang membuat Al-Quran. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu paham, tapi tidak sepaham yang dimiliki pahamnya Allah. Jadi kepada makhluknya itu tambah berkurang. Para sahabat pun paham, tapi tidak sepaham apa yang dimiliki kepahaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para ulama juga gitu, tidak sepaham yang dimiliki para sahabat.
apalagi kita ngaji ya gak patek iso, males-malesan ya, tapi paling enggak insya Allah dengan ikuti ngaji bersama tafsir Al-Ibris dengan sanad Mbah Muin, insya Allah walaupun kita ini belum paham, dikit-dikit lah oleh Allah mudah-mudahan diberi kepahaman, amin. Pendapat yang kedua, ada yang menafsirkannya. Jadi para mufassir itu menafsirkannya gini, lain pendapat mereka lah namanya menafsirkan. Itu contoh umpamanya ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah isyarah atau singkatan dari kata-kata itu. Umpamanya alif, lam, mim, maka alif adalah singkatan dari Allah, lam singkatan dari Jibril, dan mim singkatan dari Muhammad SAW. Jadi yang berarti bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama dari surat yang dimulai dengan huruf-huruf itu. Ada lagi penafsir yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad itu adalah huruf-huruf abjad itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan alif adalah ya alif, yang dimaksud dengan lam adalah ya lam, yang dimaksud dengan nun adalah nun, dan begitulah terusnya. Ada pendapat lagi yang keempat, huruf-huruf abjad itu untuk menarik perhatian. Ada mufassir ahli tafsir yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad ini didatangkan oleh Allah pada permulaan beberapa surat Al-Quran itu untuk menarik perhatian. Memulai pembicaraan dengan huruf-huruf abjad adalah suatu cara yang belum dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu. Karena itu maka hal ini menarik perhatian para bangsa Arab yang ahli penyair. Memang waktu ahli penyair betul. Yang kelima, untuk tantangan. Menurut para mufassir, huruf-huruf singkatan itu disebut Allah pada permulaan beberapa surat dari Al-Quran. Hikmahnya apa? Adalah untuk menantang. Nah, tantangan itu bunyinya begini. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu bahasa kamu sendiri, yang tersusun dari huruf-huruf singkatan seperti alif, lam, mim, ro, kaf, ha, ya, ain, shod, qaf, to, sin, dan lain-lain contohnya. Maka kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Quran datangnya dari Allah dan kamu mendakwakan datangnya Al-Quran dari Muhammad, yakni dibuat oleh Muhammad sendiri, maka cobalah kamu buat ayat-ayat yang seperti ayat Al-Quran. Seperti ini. Kalau Muhammad SAW dapat membuatnya, tentu kamu juga dapat membuatnya. Ini ditantang ini. Maka ada penantangnya. Siapa yang menantangnya? Allah. Dan ada yang ditantang. Siapa yang ditantang? Bangsa Arab. Dan ada alat penantangnya. Apa alat penantangnya? Al-Quran. Jadi akhirnya sekalipun mereka orang-orang bangsa Quraisy yang orang itu ahli fasih berbahasa Arab, penyair ulung sangat hebat, jenius. Dan dia itu mengetahui seluk-beluk bahasa Arab menurut naluri mereka, tapi karena di antara mereka itu ada pujangga-pujangga yang jos, penyair-penyair, ada ahli pidato yang jos. Namun demikian, semuanya mereka tidak bisa menjawab tantangan Al-Quran dengan membuat ayat-ayat seperti Al-Quran. Apalagi kita, apalagi generasi sekarang, coba buat satu ayat, mustahil itu. Al-Quran orang bangsa Arab saja tidak mampu. Nah, di situ ada yang berani untuk menjawab tantangan Al-Quran.
saya bisa untuk membuatnya. Itu ada yang pointer. Ternyata dia itu merasa tertawa sendiri, malu sendiri. Wah, daripada saya diterapkan orang banyak, lebih baik saya mundur saja. Tidak mungkin, tidak bisa. Itu mustahil atau makhluk kok manusia buat ayat-ayat Quran. Itulah penjelasan dari ayat 1. Semoga tambah berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.